Selamat malam Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang judulnya Penerapan Total Quality Management atau TQM pada pengembangan produk baru Wuling. Saya sendiri Ayu Rudiana Huta Barat dan teman-teman saya. Selanjutnya itu ada latar belakang. Perusahaan Wuling menghadapi tantangan dalam pengelolaan mutu pengembangan produk baru seperti tingginya tingkat cacat, keluhan pelanggan, dan lemahnya koordinasi antar tim. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan studi perbaikan manajemen mutu berbasis TQM dan metode seperti PDCA, diagram sebab akibat, dan AHP. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada tingkat kerusakan produk tinggi, selanjutnya ada kualitas pembelian lemah, yang ketiga adalah struktur organisasi mutu tidak jelas, yang keempat adalah proses pengembangan belum standar, yang kelima rendahnya kesadaran mutu karyawan, yang terakhir itu ada komunikasi tidak efektif. Selanjutnya di sini ada analisis penyebab. Ada 7 faktor utama TQM di Wuling yang umum dianalisis dan bisa digunakan sebagai input AHP untuk menentukan bobot prioritas, yaitu kualitas bahan baku dan komponen, yang kedua ada keterampilan dan pelatihan karyawan, yang ketiga proses produksi dan teknologi, yang keempat pengendalian mutu dan inspeksi, yang kelima ada manajemen pemeliharaan mesin, yang keenam lingkungan kerja dan keselamatan, yang terakhir itu ada komitmen manajemen dan budaya kualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada 7 faktor kunci. Yang pertama ada sistem proses tidak sempurna yang berbobot 30,8%. Yang kedua, sistem manajemen mutu belum lengkap. Yang ketiga, eksekusi organisasi mutu lemah. Yang keempat, skema pelatihan tidak efektif. Yang kelima, nilai karyawan tidak sejalan dengan tujuan. Yang keenam, kualitas suplai buruk. Dan yang terakhir, sumber daya tidak dimanfaatkan optimal. Lalu selanjutnya ada rencana perbaikan. Sistem proses yang tidak sempurna dengan bobot 30,8%, menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan dalam alur kerja menjadi masalah utama yang perlu segera diperbaiki. Selain itu, sistem manajemen mutu yang belum lengkap dan eksekusi organisasi mutu yang lemah menghambat penerapan standar kualitas secara menyeluruh. Skema pelatihan yang tidak efektif menyebabkan keterampilan karyawan kurang berkembang, sementara nilai-nilai karyawan yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan menimbulkan kurangnya komitmen terhadap kualitas. Ditambah lagi, kualitas suplai yang buruk dan pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal memperburuk kondisi produksi. Sehingga keseluruhan aspek tersebut harus ditangani secara terpadu untuk meningkatkan mutu dan kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Berikut hasil implementasi. Tingkat cacat dan kegagalan yang menurun secara signifikan menunjukkan adanya peningkatan kualitas produk yang berdampak langsung pada berkurangnya keluhan pelanggan. Hal ini juga berkontribusi pada meningkatnya kepuasan pelanggan karena produk dan layanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi harapan mereka. Selain itu, proses produksi menjadi lebih efisien dan terukur, memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya dengan lebih baik serta mempercepat waktu penyelesaian tanpa mengorbankan mutu, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kinerja operasional dan daya saing perusahaan. Kesimpulannya, skema perbaikan yang diterapkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kualitas produk di Wuling. Dengan metode AHP, memberikan bobot yang jelas sehingga upaya perbaikan dapat lebih terfokus dan terukur. Faktor-faktor kunci yang dihasilkan mencerminkan kondisi nyata perusahaan, seperti pentingnya kualitas bahan baku, keterampilan karyawan, dan proses produksi. Menunjukkan relevansi analisis dengan tantangan di lapangan, model ini dapat dijadikan referensi untuk proyek peningkatan kualitas serupa, membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.